serapahi mereka atau bahkan mengolok-olok mereka, mereka punya sikap, dan sikap ini Allah yang mengajarkan pada mereka. Qalu salama, ucapan orang beriman itu selalu baik. Di hadis Muslim dikisahkan Rasulullah dengan Bunda Aisyah lagi jalan. Lalu mendengarlah Bunda Aisyah kalimat dari orang-orang Yahud dengan kalimat Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, tapi Assamu, sam itu artinya racun. Assalamualaikum, racun atasmu. Tapi bahasa yang lebih luasnya lagi, mati Anda Muhammad, atau binasa kamu wahai Muhammad. Assalamualaikum, racun atasmu, atau bahasa gampangnya, bahasa mudahnya, kematian atasmu wahai Muhammad, mudah-mudahan kamu mati. Bunda Aisyah dengar, Rasulullah SAW juga dengar. Lalu Nabi SAW menjawab, wa'alaikum. Bunda Aisyah kaget, Rasulullah kok jawabnya cuma wa'alaikum doang? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar dia mengucapkan kematian atasmu ya Rasulullah, Assalamualaikum? Kenapa kita nggak balas saja dengan yang... Terus Nabi dengan elegannya bilang, wahai Aisyah, bukankah aku sudah jawab tadi? Wa'alaikum, atas kalian juga sama. Dan itu sudah cukup. Dan gak perlu kita ngabis-ngabisin energi untuk sumpah serapah yang gak jelas. Absen kebun binatang, gembira loka, taman safari, itu gak perlu. Cukup bilang wa'alaikum, itu lebih dari cukup ya mah. Maka kalimat terbaik, qalu salama. Ucapkan perkataan baik, ucapkan perkataan-perkataan yang mendamaikan, yang menyelamatkan kalau ada orang-orang yang berbuat keji, jahat, apalagi lisannya tak terperi, selalu menyakiti kaum muslimin yang lain. Maka hadirin sekalian, kalau kita belum bisa membahagiakan siapapun, kalau kita belum bisa menyenangkan siapapun, minimal jangan sakiti siapapun, jangan lukai siapapun. Dan hari ini kan cara melukai itu sangat gampang. Cara melukai itu cukup dengan bukan lisan, tapi jempol. Kali ini kan kita gampang banget bisa melukai orang yang bahkan kita nggak kenal sama sekali, kita nggak pernah ketemu sama beliau, kita nggak pernah duduk di majelisnya beliau, atau mungkin kita nggak pernah interaksi sama beliau, tapi tiba-tiba secara sepihak lewat video yang dilayangkan di sosial media, tiba-tiba kolom komentar itu bisa menyakiti orang yang mengupload video tersebut dengan amat dalam. Lalu pertanyaannya, apakah Anda bisa minta maaf? Maka hati-hati nulis kolom komentar. Hati-hati posting sesuatu. Kalau posting sifatnya buat pengingat diri, nggak ada masalah. Karena ketersinggungan dari nasihat itu akan selalu ada. Ketersinggungan atas nasihat yang diupload itu pasti selalu ada. Tapi kalau kita komentar di kolom komentar miliknya orang lain, dan kolom komentar itu berasal dari jempol-jempol yang nggak bertanggung jawab, na'udzubillah, pertanyaan besarnya, apakah besok Anda siap minta maaf sama beliau? Apakah Anda bisa bertemu untuk minta maaf secara langsung? Udah komen yang nggak pantas di kolom komentar. Hati-hati jamaah. Sekarang kita nyakitin orang tuh nggak perlu ketemu langsung. Wah dasar pendek, wah dasar gemuk, wah dasar. Enggak. Sekarang kita tuh bisa nyakitin orang tanpa harus kita ketemu langsung sama orang itu. Tulis di kolom komentar. Hati-hati hadirin. Kalau dulu ada kalimat mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Jempol kita nih sekarang akan punya daya dampak yang besar sekali. Kalau baik, daya dampaknya baik. Kalau rusak, daya dampaknya juga rusak. Hati-hati dengan jempol. Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, wa an umrihi fima afnah. Kamu tuh tidak akan pernah bergeser kakimu. La yazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kakimu di hari kiamat esok tidak akan pernah bergeser sebelum kamu menjawab 4 pertanyaan.
Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurmu kau pakai untuk apa? Dan ingat teman-teman yang muda, gak selamanya kita muda, akan ada fase di mana umur kita nanti senja. Akan ada fase di mana fisik kita nanti gak seprima waktu saat kita muda. Maka mumpung teman-teman sekarang masih muda, maksimalkan masa mudamu untuk beramal salih. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmumu yang Allah titipkan, Allah anugerahkan kepadamu, kamu pakai buat apa ilmu itu? Sahabat Rasulullah cerdas-cerdas, pintar-pintar, ilmunya dipakai untuk mengejar ridhonya Allah, dibalut dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kenapa banyak orang hari ini cerdas, pintar, tapi pintarnya untuk ngakalin orang? Jawabannya karena mereka nggak punya rasa takut kepada Allah. Sedangkan para sahabat Nabi, cerdasnya beliau, pintarnya beliau semua radhiyallahu anhum ajmain dipakai untuk takut kepada Allah, taat kepada syariat Allah. Sehingga Allah jayakan kemuliaan Islam yang sungguh indah luar biasa. Sedangkan hari ini cerdasnya orang, pintarnya orang dipakai untuk ngakalin orang lain. Cerdas dan pintarnya orang dipakai untuk ngakalin orang lain. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Maka itu akan ditanya nomor 2. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmumu dipakai buat apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartamu kamu pakai buat apa dan dapat dari mana? Min aina iktasaba, itu hartamu kamu dapat dari mana? Wa fima anfaqa, dan kemana kamu infakkan hartamu? Kamu keluarkan kemana? Kamu nafkahkan ke arah mana? Untuk yang lain pertanyaannya satu, tapi untuk harta 2 pertanyaannya. Dapat dari mana uang itu? Kamu beli A, kamu beli B, kamu beli C, itu uangnya dari mana? Wa fima anfaqah, dan kamu kemanakan setelah kamu dapat uang itu? Ternyata pertanggungjawaban uang yang kita terima, yang kita peroleh itu berat loh hadirin. Gak sembarangan tuh, bukan main tuh. Dapat dari mana nih uang? Ya Allah, hamba dapatkan dari cara-cara yang halal. Lalu gak cukup selesai sampai di situ, ditanya lagi, lalu kemana uang itu kamu poskan? Saya pos ya Allah untuk kemaslahatan umat, untuk pemberdayaan guru-guru ngaji. Kami pakai untuk support beliau-beliau yang mengajari Iqra sampai Al-Quran, para anak-anak penghafal Al-Quran. Kami gunakan ya Allah untuk membangun fasilitas sarana prasarana. Kami bangun untuk masjid. Sebagian daripada hasil keuntungan kami berdagang, kami sisipkan juga untuk asrama. Kami taruh untuk kemaslahatan umat, tujuan di syiar agamamu ya Allah. Asal ikhlas karena Allah, Allah yang akan menerima semua amal-amal baik itu jemaah. Yang keempat, Allah tanya lagi tentang wa an jismihi fima ablah, tentang seluruh anggota tubuhmu kamu gunakan untuk apa itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk jempol. Wa an jismihi, badanmu itu kamu pakai buat apa? Fima ablah, jempolmu kamu ketik apa di sosial media? Jangan jadi orang yang disangkanya lagi mengadakan perbaikan, ternyata jempolnya telah merusak banyak hidupnya orang lain. Jangan pernah menganggap remeh, gak apa-apa kali, iyalah jempol doang. Kan saya cuma komentar, jelek. Tapi ingat gak Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba berucap dengan ucapan yang ringan dan Allah ridha dengan ucapan ringan itu, dan Allah masukkan dia ke dalam syurganya Allah. Lalu kata Nabi, tapi ada seorang hamba yang berucap dengan ucapan yang ringan, menurutnya ucapan ini remeh, biasa aja,
Tapi Allah murka dengan ucapannya karena ucapan itu telah melukai hati hambanya yang lain. Lalu dengan ucapan yang dianggap ringan, remeh, ketikan jempol, komentar-komentar yang menurut dia sepele, lalu dia pun dicampakkan ke jurang jahanam yang paling mengerikan. Wal'iyazubillahi min dzalik. Makanya hati-hati dengan jempol. Kalau kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dengan benar, kamu beriman kepada hari kiamat dengan benar, falyaqul khairan. Pilihanmu terhadap ucapanmu, ketikanmu, postinganmu, uploadanmu cuma dua. Khairan, maka ketiklah yang baik-baik. Au liyasmut, atau kalau tidak maka diam. Ketik aja yang baik-baik, komentar aja yang baik-baik. Kalau nggak bisa komentar yang baik-baik, maka pilihannya diam. Udah, nggak usah komentar, nggak usah ninggalin apapun. Itu lebih baik dan lebih selamat. Ketika ada seorang anak muda baru berproses, dia baru aja membuat satu video. Sedangkan kita tahu video pertama itu biasanya pasti gak bagus. Butuh proses panjang untuk akhirnya video yang pertama menjadi sekian, akhirnya diperbaiki. Anak ini lagi buat satu video, berusaha untuk mengenalkan Al-Quran kepada yang lain. Misalnya contoh, tiba-tiba ada komentar, dasar ria. Cuma 2 kalimat. Dasar ria, sehingga anak muda ini drop mentalnya. Tiba-tiba baru upload ada posting dasar ria, lalu dia kemudian dengan kalimatnya itu membuat dia enggan beramal salih. Hati-hati, kelak orang yang komentar itu akan dipintai pertanggungjawabannya karena telah melukai hati hambanya Allah yang lain. Allah tuh sangat perhatian banget loh jamaah sama hambanya. Sampai-sampai Allah jamin, aku tolong kamu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Sabda Nabi, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi. Kalau kamu nolong hamba Allah yang lain, Allah pasti menolong kamu. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kamu menyakiti hambanya Allah yang lain, maka kamu kelak akan mendapat rasa sakit itu sebagai balasan dari Allah atas rasa sakit yang pernah kamu torehkan pada hambanya yang lain. Kelak semua akan bicara. Tangan bicara. Kamu dulu ngetik apa aja? Termasuk yang akun-akun bodong, akun-akun fake, pakai second account supaya nggak diketahui komentar-komentarnya dari siapa. Menuduh orang yang baik-baik berbuat nista, aniaya, berbuat zolim. Ada perempuan baik-baik, tiba-tiba di kolom komentar, wah ini mah perempuan nggak bener nih. La haula wala quwata illa billah. Ada perempuan yang menjaga kehormatan diri, ada perempuan yang menjaga kemuliaan diri, Anda menjauhkan diri dari perbuatan zina. Tiba-tiba ada orang komentar, wah ini mah perempuan gak bener nih. Di antara 72 dosa besar Al-Kabairnya Al-Imam Az-Zahabi, dosa besar yang kesekian di antaranya, ini dosa besar yang besar luar biasa, menuduh perempuan muslimah mukminah berbuat tidak pantas, berbuat zina. Nuduh macam-macam. Padahal tuduhan itu tuduhan yang tidak dibenarkan. Maksudnya tuduhan yang tidak berdasar, nggak benar. Tuduhannya asal ngomong aja, asal jeplak. Setelah kita belajar, setelah kita memahami ilmu, maka kalimat lisan ini bukan boleh asal jeplak. Enggak lagi jamaah. Tapi sebelum kita bicara, kita berpikir. Sebelum kita beramal, kita harus berilmu. Itu hadirin. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanya
hanyalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Orang munafik gak ngerti, karena yang mereka ngerti kan hanya memperturutkan hawa nafsu. Mereka gak ngerti itu jempolnya melukai orang atau tidak. Mereka mah masa bodoh. Yang setahu mereka memperturutkan hawa nafsunya aja. Orang-orang munafik. Lalu ayat yang ke 139. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang beriman yang memimpin mereka. Ayat ini mengingatkan bahwa janganlah orang beriman itu menjadikan orang yang kufur sebagai pemimpin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang yang kufur kepada Allah? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu hanyalah miliknya Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kita gak pernah kekurangan figur-figur manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman dalam kepemimpinan. Role model pemimpin terhebat Rasulullah Muhammad SAW. Dilanjutkan, estafet berikutnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Estafet berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ekspansinya bukan main, strateginya bukan main, tegasnya bukan main. Dilanjutkan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan, yang hartanya sekian triliun itu dihabiskan untuk perjuangan dakwah Islam. Kebayang nggak bahwa jahidu bi amwalikum wa anfusikum itu benar adanya dan sudah dicontohkan oleh para khalifah sebelum-sebelumnya, bahwa mereka menjihadkan harta mereka itu sangat banyak. Mereka punya keuntungan, mereka sisihkan untuk dakwah. Mereka punya keuntungan, mereka pakai untuk berjuang di jalan Allah. Jalan dakwah yang mereka tempuh tuh jalan dakwah yang Masya Allah Tabarakallah, benar-benar pure dakwah. Hari ini dakwah tuh banyak sekali godaan, ujian, cobaan. Salah satunya adalah pujian. Pujian-pujian itu juga berbahaya loh jamaah. Terlalu banyak dipuji, bahaya. Kalau cacian sih tergantung pribadi masing-masing, tapi sebagian orang pun juga harus bersikap. Sikap orang yang berkomentar, jangan tinggalkan komentar apapun kecuali kebaikan. Kalau tidak bisa ucap yang baik, komentar yang baik, maka sebaiknya diam. Tapi sikap orang yang kalaulah mendapati komentar-komentar yang buruk, komentar negatif, dia mah dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, biasa aja buat dia, gak ada masalah. Mau dicaci, mau dimaki, mau dikomentari, mau dituduh dengan tuduhan yang enggak, buat dia mah gak ada masalah. Tapi ujian juga pada hari ini adalah ketika bagaimana seseorang itu menyampaikan, lalu banyak sekali ujian yang datang berupa misalkan kenyamanan, fasilitas, diantar jemput, ditambahkan dengan hadiah yang kadang diterima, sehingga kadang seorang dai pun juga harus pintar pandai menjaga hati. Untuk siapa dia lakukan semua ini? Sampai-sampai nasihat yang paling sering kami ingat-ingat, kalau semuanya dilakukan untuk dunia, dan kalau semua amal soleh yang kamu lakukan itu semua karena manusia, lantas dengan bekal apa besok kamu pulang ke pangkuan Allah? Udah habis semuanya. Ingat hadis kemarin? Ada orang berilmu, ternyata ngajarin ilmu cuma dapat pujian manusia. Ada orang berharta, ternyata hartanya dia sedekahkan untuk disebut sebagai dermawan. Ada orang jihad, ternyata supaya disebut pahlawan. Wa qad qil, Allah berfirman,
dan kamu sudah dapatkan itu karena manusia sudah mengucapkan itu kepadamu. Wah, dermawan ya, Masya Allah, matur nuwun ya, ilmunya luar biasa, manfaat banget. Ternyata yang dia tuju itu bukan Allah. Kadzabta, Allah bilang kamu dusta, kamu pembohong. Lalu dia pun yang melakukan karena manusia dicampakkan ke jurang api neraka, wal'iyadzu billahi min dzalik. Hadis itu bukan untuk menakut-nakuti beramal, tapi hadis itu untuk mengingatkan kita bahwa amal-amal kita yang sekarang kita lakukan, apapun bentuknya, harus dilakukan karena Allah. Jangan yang lain, jemaah. Ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, diingkari dan diperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu oleh orang-orang kafir. Maka nggak ada yang mempermainkan ayat-ayat Allah, mengejek, mengolok-olok hukum-hukumnya Allah, kecuali mereka yang mengolok-olok itu adalah orang yang kufur. Karena orang beriman tuh nggak mungkin ngejek ayat-ayat Allah. Orang beriman tuh kalimatnya pasti sami'na wa ata'na. Mereka nggak mungkin mengejek, mengolok-olok, itu nggak mungkin. Lah sikap kita gimana? Nah, ayat 140 ini juga tentang bersikap. Gimana cara nyikapin orang-orang yang suka mempermainkan ayat-ayat Allah, mempermainkan agama Allah? Cara nyikapinnya gimana? Allah berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan kamu duduk sama dia. Sikap pertama. Jangan duduk sama dia, jangan dibeli karyanya, jangan nongkrong lagi sama dia, jangan kumpul-kumpul lagi di circle-nya dia. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk sama dia, jangan bahas apapun sama dia. Kalau perlu blokir aja. Kalau perlu blokir aja. Gak usah lihat-lihat lagi apapun tentang dia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, kecuali mereka berbicara terhadap hal lain, yakni mentaubati kekeliruan yang pernah mereka lakukan. Karena kalau kamu tetap duduk bersama mereka, tentulah nanti mereka mempengaruhimu sehingga kamu serupa dengan mereka. Pentingnya milih teman. Maka catat baik-baik ya jemaah, tidak boleh seseorang itu sembarang memilih teman. Karena Nabi berwasiat, Nabi memberi nasihat bahwa falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalian ini harus hati-hati betul memilih teman. Kalian ini harus perhatikan kepada siapa kalian bersahabat, karena sahabat itu powernya saling menarik satu sama lain. Kita punya sahabat yang salih, ada potensi kita turut jadi hamba yang salih. Kita punya sahabat yang baik, punya potensinya kita ikut jadi baik. Pentingnya sahabat yang salih, pentingnya sahabat yang baik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan Allah kelak akan mengumpulkan dua. Satu, munafiqina, orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir. Allah kumpulkan mereka jadi satu, fi jahannam, di dalam neraka jahannam, jami'a, semuanya dikumpulkan jadi satu, antara orang munafik dan orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya Allah, jangan Engkau kumpulkan kami bersama-sama mereka, wal'iyadzubillah. Besok kita bahas ayat 141, kalau Allah mengizinkan insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan jazaa. Mari kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum.
Ada yang mau didiskusikan? Silakan hadirin. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngasih barang suka diminta kembali itu apakah kena kekeliruannya atau dapat dosanya? Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, orang yang telah memberi sesuatu kepada orang lain lalu diambil kembali pemberiannya, kal kalbi ya'idu qai'ihi, maka orang yang mengambil menarik kembali pemberiannya itu, Allah Subhanahu wa taala beritahu seperti Nabi SAW beritahu seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Dan hukum menarik kembali pemberian tidak diperbolehkan. Kalau udah diberi ya udah pemberian, jangan ditarik lagi. Begitu hadirin. Kena dosanya enggak? Ya dia kena seperti yang Nabi sabdakan tadi, seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan bisa batal? Tentu saja kalau dia tarik kembali pemberiannya, batal pahala yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau enggak ada mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam keluarga di rumah hadirin, semoga Allah memuliakan kita bersama-sama dan Allah menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, anak cucu kita salih salihah dan istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.